Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah belajar pembelajaran KRSD yang diampu oleh Bapak Dian Kurniawan SPD MPD akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik. Perkenalkan, saya Nur Saidah, NPM 192151127. Perkenalkan, nama saya Arman dengan NPM 192151125. Perkenalkan, nama saya Puput Putri Ayu Meliani dengan NPM 192151114. Dalam materi kali ini ada 3 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian belajar menurut psikologi behavioristik. Yang kedua, kelebihan dan kekurangannya. Dan ketiga adalah implikasinya dalam pembelajaran. 1. Pengertian belajar menurut psikologi behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut aliran behavioristik, memandang manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Selanjutnya, teori ini lebih dikenal dengan teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Pada teori belajar ini sering disebut SR psikologis, artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Nah, berikut merupakan tokoh-tokoh penting yang mengembangkan teori belajar behavioristik. 1. Teori Thorndike, atau disebut juga dengan teori koneksionisme. Edward Lee Thorndike mengungkapkan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku dan konsekuensinya yang digunakan. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Misalnya, ada jarum dan ada tangan kita kulit. Jarum kita tusuk ke kulit, maka kita akan kesakitan. Si jarum itu adalah stimulus, perangsang, sedangkan respon kita, tanggapan kita terhadap jarum itu kesakitan atau tidak sakit itu adalah sebuah respon. Lanjut. Eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike yaitu adalah kucing. Menggunakan kucing sebagai subjeknya. Kucing yang masih muda, yang kebiasaan-kebiasaannya belum kaku, dibiarkan lapar. Lalu dimasukkan ke dalam kurungan yang disebut problem box. Konstruksi pintu kurungan itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau kucing menyentuh tombol tertentu kurungan akan terbuka dan kucing dapat keluar dan mencapai makanan, yaitu daging, yang ditempatkan di luar kurungan itu sebagai hadiah atau reward atau daya penarik kucing yang lapar itu. Nah, eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar atau puzzle box diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan, trials and kegagalan-kegagalan atau errors terlebih dahulu. Bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error learning atau selecting and connecting learning dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Nah, hukum-hukumnya yaitu ada 3, ada law of readiness atau hukum kesiapan, lalu ada law of exercise atau hukum latihan, ada juga law of effect atau hukum akibat. Nah, law of readiness itu yaitu berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental. Law exercise hubungannya antara stimulus dan respon akan bertambah kuat jika terus dilatih. Sedangkan law of effect yaitu respon akan sangat bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan atau positive reinforcement dan sebaliknya atau negative reinforcement. 2. Teori Skinner. Bruce Frederick Skinner mengatakan bahwa ganjaran atau reward atau penguatan reinforcement mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Nah, teori Skinner ini disebut juga dengan teori operant conditioning. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologis adalah meramal, mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Nah, teori ini disebut juga dengan operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operant yaitu perilaku yang melakukan sesuatu yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Dalam laboratorium Skinner yaitu eksperimennya memasukkan tikus yang telah dilaparkan hunger drive dalam kotak yang disebut Skinner box yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan yaitu
tombol, alat pemberi makan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar tikus berusaha keluar untuk mencari makanan, selain tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box, nah tidak sengaja si tikus itu menekan tombol. Saat ditekan tombolnya makanan keluar. Nah, secara terjadwal, makanan tersebut bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan oleh tikus. Proses ini disebut juga dengan shaping. Stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan, itu dorongan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif contohnya hadiah, seperti makanan, perilaku, penghargaan. Sedangkan bentuk penguatan negatif yaitu menunda, tidak memberi penghargaan, memberi tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Kesuksesan operant conditioning ini tergantung pada penerapan reinforcement dan punishment. 3. Teori Pavlov. Teori ini disebut juga dengan teori classical conditioning. Ivan Pavlov mengemukakan bahwa tingkah laku manusia termasuk organisme pasif yang bisa dikendalikan. Tingkah laku manusia bisa dikendalikan dengan cara memberi ganjaran atau hukuman. Nah, classical conditioning ini atau pengkondisian ini proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari eksperimen Pavlov, setelah pengkondisian atau pembiasaan dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Ketika lonceng dibunyikan, ternyata air liur anjing keluar sebagai respon yang dikondisikan. Jadi misalnya gini, kalau misalnya anjing dikasih tulang, maka air liurnya akan keluar. Ketika bel dibunyikan, maka respon anjing air liur tidak keluar. Nah, ketika tulang dan bel dibunyikan, ketika tulang diberikan dan bel dibunyikan, maka anjing akan memberikan stimulus yaitu air liurnya keluar. Nah, oleh karena itu, karena pembiasaan tersebut, saat anjing diberi bel yang berbunyi, maka dia juga akan mengeluarkan air liur sebagai respon yang sudah dikondisikan. Penerapan metode ini misalnya dalam sebuah pembelajaran yaitu siswa yang takut dengan pembelajaran diubah menjadi rasa senang dengan pembelajaran matematika, yaitu dengan dibiasakan atau pengondisian. Setelah itu, metode ini dapat dibuat untuk membuat seseorang menjadi fobia atau pada sesuatu. Jadi bisa rasa senang, semakin senang ataupun semakin takut menjadi fobia. 4. Teori Bandura atau belajar meniru. Teori Bandura, Albert Bandura mengatakan bahwa teori belajar adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Efikasi yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Bandura yaitu sebuah bogodo yang menunjukkan anak meniru secara persis perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Nah, bisa dilihat dari baris pertama, itu ada tontonan televisi yang memperlihatkan seorang orang dewasa yang sedang memukul, melempar, menendang boneka, lalu anak laki-laki maupun perempuan menirukan yang persis yang mereka lihat. Nah, faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi ini yang pertama adalah perhatian. Perhatian itu mencakup peristiwa peniruan dan karakteristik pengamat. Lalu ada penyimpanan atau proses mengingat, mencakup kode pengkodean simbolik. Lalu ada juga reproduksi motorik, yaitu mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. Lalu yang terakhir itu motivasi, mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. 5. Teori Watson. John R. Watson mengemukakan bahwa sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Nah, menurut John Watson ini, teori belajar itu tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Lalu, yang dimiliki manusia hanyalah raga, fisik, badan, dan refleks. Pada dasarnya, pendekatan behavior ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah dan membentuk tingkah laku yang baru. Nah, konsep belajarnya yaitu memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Conditioning ini merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan SR dan memberikan perangsang sehingga menimbulkan refleks. Nah, objek utamanya yaitu adalah perilaku. Selanjutnya yaitu pandangan menurut para ahli tentang teori behavioristik. Nah,
Dalam pandangan yang lebih komprehensif, konsep belajar dapat digali dari berbagai sumber, seperti filsafat, penelitian empiris, dan teori. Para ahli filsafat telah mengembangkan konsep belajar secara sistematis atas dasar pertimbangan nalar dan logis tentang realita kebenaran, kebijakan, dan keindahan. Karena itu, filsafat merupakan pandangan yang lebih koheren dalam melihat hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, menurut Plato, dalam melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang ada dalam diri manusia dan dibawa dari lahir. Sementara itu, Aristoteles melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang ada di dalam dunia fisik, bukan dalam pikiran. Nah, kedua kutub pandangan filosofis tersebut berimplikasi pada pandangan tentang belajar. Bagi penganut filsafat idealisme, hakikat realita terdapat dalam pikiran. Berpengetahuan adalah ide dalam diri manusia, dan suatu proses belajar adalah pengembangan ide yang telah ada dalam pikiran. Sedangkan bagi penganut realisme, realita terdapat dalam dunia fisik, sumber pengetahuan adalah pengalaman sensori, dan belajar merupakan kontak atau interaksi individu dengan lingkungan fisik. Selanjutnya, pandangan para ahli psikologi. Nah, pandangan lain tentang belajar selain dari pandangan filosof idealisme dan realisme tersebut berasal dari pandangan para ahli psikologi yang dirilis oleh William James, John Dewey, James Cattell, dan Edward Thorndike. Pada dasarnya, para ahli psikologi melihat belajar sebagai proses psikologis yang disimpulkan dari hasil penelitian tentang bagaimana anak berpikir. Menurut Thorndike, disimpulkan dari bagaimana cara binatang belajar, atau dari Dewey, yaitu hasil pengamatan praktek pendidikan. Nah, sejalan dengan mulai berkembangnya disiplin psikologi pada abad ke-20, berkembang pula berbagai pemikiran tentang belajar yang digali dari berbagai penelitian empiris. Pada zaman itu, mulai berkembang dua kutub teori belajar, yaitu teori behaviorisme dan teori Gestalt. Nah, yang selanjutnya, bagi para behavioris, memahami cara pandang dan perasaan orang seperti yang dilakukan oleh strukturalis tidaklah penting, karena yang penting adalah bagaimana orang dapat melakukan sesuatu secara aktual. Oleh sebab itu, para behavioris menekankan penelitiannya pada perilaku manusia yang nyata dalam peristiwa-peristiwa aktual. Nah, menurut Jordan, Stark, dan Carly dalam Nahar 2016, inti dari behaviorisme adalah yang pertama, yaitu behaviorisme berfokus pada peristiwa pembelajaran yang diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respons. Kemudian yang kedua, yaitu belajar selalu melibatkan perubahan perilaku. Kemudian yang ketiga, proses mental harus dilakukan dari studi ilmiah tentang belajar. Yang keempat, hukum yang mengatur pembelajaran berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, yang kelima, makhluk hidup memulai hidup sebagai papan tulis kosong atau tidak adanya bawaan perilaku. Kemudian, yang keenam, hasil belajar dari peristiwa eksternal di lingkungan. Yang keenam, hasil belajar dari peristiwa eksternal di lingkungan. Dan yang ketujuh, behaviorisme adalah teori deterministik. Nah, subjek tidak memiliki pilihan selain untuk menanggapi rangsangan yang tepat. Baik, langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ciri-ciri teori belajar behavioristik. Nah, pada ciri-ciri itu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu mementingkan pengaruh lingkungan. Sudah jelas ya, jadi pada teori belajar behavioristik ini itu lebih mengutamakan terhadap pengaruh lingkungan sekitar gitu ya, baik itu dari luarnya ataupun dari dalam lingkungannya sendiri. Terus yang kedua yaitu mementingkan bagian-bagian atau yang disebut dengan elementalistik. Dan yang ketiga yaitu mementingkan peranan reaksi. Dan yang keempat yaitu menguatkan mekanisme hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Dan yang kelima yaitu mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan yang keenam yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pembahasan mengenai faktor-faktor
teori belajar behavioristik. Nah, pada faktor-faktor ini itu terdapat 3 poin yang mempengaruhi teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu ada masukan atau input yang berupa stimulus, dan yang kedua yaitu ada keluaran atau output yang berupa respon, dan yang ketiga yaitu ada faktor penguatan baik itu dalam bentuk dalam segi positif maupun dalam segi negatif. Jika dilihat dari segi positif, lebih ke pujian ataupun dorongan dari pihak luar, dan dalam segi negatif yaitu dalam bentuk seperti cemoohan atau ledekan, ocehan dari lingkungan sekitar. Itu mengenai faktor-faktor teori belajar behavioristik. Selanjutnya mengenai pembelajaran berbasis behaviorisme atau behavioristik. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai definisi dari beberapa para ahli mengenai teori behaviorisme atau behavioristik, dapat disimpulkan bahwa belajar dengan menggunakan pendekatan behaviorisme sangat menekankan pada perubahan perilaku siswa pada setiap akhir pembelajaran yang dapat diukur dan dapat diamati. Hal ini berimplikasi pada penetapan tujuan pembelajaran pada setiap sesi pelajaran dilaksanakan. Sehingga perubahan perilaku siswa pada aspek pengetahuan dapat diamati dengan segera untuk dapat diberikan tindakan selanjutnya. Penerapan teori behaviorisme ini sangat menekankan pada penyusunan tujuan pembelajaran yang harus mengandung unsur yang disebut dengan ABCD. A merupakan audiens atau lebih ke siswa. Yang kedua yaitu ada behavior, maksudnya yaitu perilaku atau kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada condition, di mana lebih ke menyelesaikan unit pelajaran yang dievaluasi diakhiri proses pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu ada D, degree, yang berarti pencapaian hasil belajar. Jadi setelah menyelesaikan unit materi yang disampaikan, siswa dapat terukur dan teramati dengan jelas dari unsur yang telah dilaksanakan atau dijalankan, seperti ABCD yang tadi. Selanjutnya yaitu pengertian progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak atau child-centered sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau teacher-centered atau bahan pelajaran subject-centered. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari aliran progresivisme. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua yaitu toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, serta dinamis. Yang ketiga, anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun secara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Yang keempat yaitu menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman pada peradaban baru. Selanjutnya ada kelemahan aliran progresivisme. Nah, selain tadi terdapat beberapa kelebihan, tentunya terdapat juga beberapa kelemahan, yang diantaranya yang pertama, progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individual. Yang kedua, kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Yang ketiga, progresivisme bergantung pada minat dan spontanitas. Yang keempat, siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang telah dikerjakan.
Selanjutnya yaitu progresivisme dalam pendidikan. Progresivisme dalam pendidikan terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu proses belajar. Filsafat progresivisme mempunyai konsep bahwa anak didik mempunyai akal serta kecerdasan sebagai potensi yang merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua yaitu guru. Peran guru dalam suatu kelas yang berorientasi secara progresif adalah berfungsi sebagai seorang pembimbing atau orang yang menjadi sumber keilmuan. Yang ketiga yaitu ada sekolah. Sekolah yang ideal adalah sekolah yang isi pendidikannya berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Artinya sekolah adalah bagian dari masyarakat. Yang keempat yaitu ada kurikulum. Filsafat progresivisme menghendaki jenis kurikulum yang bersifat luas atau fleksibel dan eksperimental atau pengalaman. Dan yang kelima yaitu prinsip pendidikan. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses pengembangan. Penekanannya adalah perkembangan individu, masyarakat, serta kebudayaan. Selanjutnya, perbedaan teori belajar behavioristik dengan aliran progresivisme. Terdapat 2 perbedaan. Yang pertama, menurut teori behavioristik memandang bahwa manusia organisme yang pasif dan pembelajaran berpusat di guru. Sedangkan menurut aliran progresivisme bahwa pembelajaran berpusat di peserta didik. Selanjutnya, menurut teori progresivisme memandang anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun secara berpikir guna mengembangkan bakat kreativitasnya. Sedangkan menurut teori behavioristik memandang bahwa anak didik hanya menjadi generasi menunduk dan sebagai organisme yang pasif. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan atau kelemahan teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behaviorisme ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan ataupun kekurangan jika diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, terdapat beberapa poin ya mengenai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan teori belajar behavioristik. Nah, yang pertama yaitu model behavioristik sangat cocok untuk pemerolehan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing ya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Yang kedua yaitu teori behavioristik cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan atau membuktikan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi, dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen ataupun pujian oleh orang yang lebih dewasa darinya gitu. Yang ketiga yaitu pembelajaran difokuskan secara pencapaian sebuah tujuan yang jelas dan bisa menanggapi secara otomatis segala respon yang diberikan oleh setiap siswa. Yang keempat, teori ini sangat menekankan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki potensi dalam belajar yang membedakan hanya pada waktu siswa memahami suatu materi. Dengan demikian, siswa yang memiliki kemampuan lambat pun dapat menyelesaikan materi dengan tuntas. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan cepat dapat melanjutkan materi selanjutnya tanpa harus menunggu teman lainnya. Karena pembelajaran ini menekankan pembelajaran secara individual. Kelebihan yang kelima yaitu perubahan belajar menjadi tolak ukur untuk keberhasilan. Hasil dari pembelajaran menggunakan teori belajar behavioristik lebih bisa diamati. Hal ini terjadi karena perubahan menjadi tolak ukur teori belajar behavioristik. Seseorang baru dianggap belajar ketika menghasilkan perilaku yang berbeda akan suatu kejadian yang dialaminya. Dari sisi tenaga pendidik, teori belajar behavioristik membuat mereka berlatih diri untuk bersikap lebih jeli
dan peka pada kondisi belajar yang dijalankan. Pembelajaran menggunakan teori behavioristik memiliki kelebihan dengan bisa mengendalikan peserta belajar dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus tepat sehingga mendapatkan pengulangan respon yang dikehendaki. Selanjutnya, kelebihan yang keenam yaitu guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru, ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Kemudian, untuk kelebihan yang ketujuh, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Kelebihan yang kedelapan yaitu dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat lebih mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam suatu bidang tertentu atau pembelajaran akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan dan terus dioptimalkan gitu. Untuk poin atau kelebihan yang kesembilan, bahan pelajaran yang telah disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada kelemahan. Dalam penerapan teori belajar behavioristik, selain memiliki kelebihan, tentunya ada beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Maaf ya. Nah, kekurangannya itu bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang diamati dan yang diukur. Sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Kelemahan yang kedua yaitu penerapan metode yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah guru melatih, dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid. Sehingga murid dianggap pasif keadaannya gitu ya. Poin yang ketiga, murid hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Kelemahan yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kelima, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah disiapkan. Yang keenam, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode behavioristik ini. Yang ketujuh, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru terhadap siswanya atau peserta didiknya. Yang kedelapan, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Dan yang kesembilan, situasi kaku dan membosankan. Nah, pembelajaran dengan cara seperti ini tergolong tidak kreatif dan menyenangkan. Dan pula tidak menyenangkan gitu ya, mohon maaf. Tidak ada suasana menyenangkan yang dibangun untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik, kecuali dengan memberikan reward gitu ya. Ketika mereka berhasil melakukan hal yang diinginkan, tentunya harus diberikan sebuah penghargaan, baik itu pujian ataupun dengan diberikan sesuatu gitu yang bisa membanggakan atau menghargai si murid tersebut gitu. Nah,
untuk materi yang selanjutnya yaitu ada implikasi teori-teori belajar dari psikologi behavioristik, yaitu ada prosedur-prosedur. Yang pertama, prosedur-prosedur pengembangan tingkah laku. Di sini ada shaping dan modeling. Pada shaping, kebanyakan yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah tingkah laku kompleks, bukan hanya simple respon. Nah, pada tingkah laku kompleks ini dapat diajarkan melalui proses shaping. Beberapa tingkah laku yang dekati respons terminal. Proses ini dimulai dengan penetapan tujuan, kemudian diadakan analisis tugas, dan langkah-langkah kegiatan murid. Kemudian, Fragnayer juga mengemukakan ada 5 langkah perubahan tingkah laku belajar murid. Yang pertama, datang di kelas pada waktunya. Kemudian, berpartisipasi dalam belajar dan dapat merespons guru. Kemudian, menunjuk hasil-hasil tes dengan baik. Mengerjakan pekerjaan rumah dan penyempurnaan. Selanjutnya yaitu ada modeling. Modeling di sini adalah suatu bentuk belajar yang tak dapat disamakan dengan classical conditioning. Nah, dalam modeling, seseorang yang belajar mengikuti kelakuan orang lain sebagai model. Tingkah laku manusia lebih banyak dipelajari melalui modeling atau imitasi daripada melalui pengajaran langsung. Nah, di sini Bandura menjelaskan bahwa dalam penelitian terhadap tingkah laku sekelompok anak dengan sebuah boneka plastik, beliau mengamati bahwa dalam situasi permainan, model rewarded group beraksi lebih agresif daripada model punished group. Nah, Bandura juga membagi tingkah laku menjadi 3. Yang pertama ada inhibitory disinhibitory effect, merupakan kuat lemahnya tingkah laku oleh karena pengalaman tak menyenangkan. Kemudian yang kedua ada electing effect, yang merupakan ditunjangnya suatu respon yang pernah terjadi dalam diri sehingga timbullah respon yang serupa. Kemudian yang terakhir ada modeling effect, merupakan pengembangan respon-respon baru melalui observasi terhadap suatu model tingkah laku. Dan modeling ini dapat dipakai untuk mengajarkan keterampilan akademis dan motorik. Nah, yang selanjutnya ada prosedur pengendalian atau perbaikan tingkah laku. Yang pertama ada memperkuat tingkah laku bersaing. Nah, dalam usaha mengubah tingkah laku yang tidak diinginkan, caranya dengan diadakannya penguatan tingkah laku yang diinginkan. Misalnya dengan kegiatan kerjasama, membaca, dan bekerja di satu meja untuk mengatasi kelakuan menentang atau melawan. Kemudian yang kedua ada ekstingsi. Ekstingsi dilakukan dengan membuat atau meniadakan peristiwa-peristiwa penguat tingkah laku. Ekstingsi dapat dipakai bekerja sama dengan metode lain, seperti modeling dan social reinforcement. Nah, guru-guru sering mengalami kesulitan dalam mengadakan ekstinasi karena mereka harus belajar mengabaikan misbehavioris tertentu. Tentu saja ada jenis-jenis tingkah laku yang dapat diabaikan oleh guru-guru, terutama tingkah laku yang menyinggung kepada perasaan murid-murid. Yang selanjutnya yaitu satiasi. Satiasi adalah suatu prosedur menyeluruh untuk melakukan perbuatan berulang-ulang sehingga ia menjadi lelah atau jera. Contohnya, seorang ayah yang memergoki anak kecilnya merokok, kemudian ayahnya menyuruh anak merokok sampai habis 1, sehingga anak itu menjadi bosan. Yang keempat, ada perubahan lingkungan stimulus. Nah, beberapa tingkah laku dapat dikendalikan oleh perubahan kondisi stimulus yang mempengaruhi tingkah laku. Nah, kemudian yang kelima, hukuman. Langkah untuk memperbaiki tingkah laku, hukuman hendaknya diterapkan di kelas dengan bijaksana. Hukuman dapat mengatasi tingkah laku yang tak diinginkan dalam waktu singkat. Waktu itu perlu disertai dengan reinforcement. Hukuman menunjukkan apa yang tak boleh dilakukan murid, sedangkan reward menunjukkan apa yang pasti dilakukan oleh murid. Bukti menunjukkan bahwa hukuman atas kelakuan murid yang tak pantas lebih efektif daripada tidak adanya hukuman. Kemudian ada 2 bentuk hukum. Yang pertama, pemberian stimulus derita, misalnya bentakan, cemoohan, atau ancaman. Nah, kemudian yang kedua adalah pembatalan perlakuan positif. Misalnya, mengambil kembali suatu permainan atau mencegah anak untuk bermain-main bersama teman-temannya. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dasar memodifikasi tingkah laku. Nah, langkah-langkah bagi guru dalam mengadakan analisis dan modifikasi tingkah laku. Yang pertama, rumuskan tingkah laku yang diubah secara operasional. Kemudian, amatilah frekuensi perilaku yang perlu diubah. Ciptakan situasi belajar atau treatment sehingga terjadi tingkah laku yang diinginkan. Kemudian, identifikasi reinforcement yang potensial. Kemudian, perkuatlah tingkah laku yang diinginkan. Jika perlu, gunakan prosedur-prosedur untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak pantas.
Nah, yang selanjutnya yaitu rekam atau catatlah tingkah laku yang diperbuat untuk menentukan kekuatan-kekuatan atau frekuensi respon yang telah ditingkatkan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengajaran terprogram. Pada pengajaran terprogram, menerapkan prinsip-prinsip operant conditioning, pengajaran ini berlangsung seperti halnya paket pengajaran diri sendiri yang menyajikan suatu topik yang disusun secara cermat untuk dipelajari dan dikerjakan oleh murid. Tiap-tiap pekerjaan murid langsung diberi feedback. Program dapat tertuang dalam buku-buku, mesin-mesin mengajar, atau komputer. Nah, pada tahun 1950, pengajaran terprogram telah dipraktekkan sebagai pendidik. Yakin bahwa untuk pengajaran baru itu akan mempengaruhi pengajaran belajar yang lebih efisien dan tugas-tugas guru lebih terarah. Kemudian, pengajaran terprogram berusaha memajukan belajar dengan cara yang pertama ada merinci bahan pelajaran menjadi inti-inti kecil, kemudian memaksa murid bereaksi unit-unit kecil itu, kemudian memberitahukan hasil belajar secara langsung, dan memberikan kesempatan untuk bekerja sendiri. Yang selanjutnya yaitu program-program pengajaran individual. Prinsip-prinsip pengajaran terprogram telah ditetapkan dalam program-program pengajaran individual. Nah, program-program itu dilaksanakan pada sekolah-sekolah. Nah, tiap-tiap unit belajar mengajar dimulai dengan tujuan belajar yang akan dicapai oleh murid baru. Kemudian, aktivitas belajar terdiri atas bahan-bahan pelajaran, pertanyaan tes, dan pertanyaan diskusi. Jika murid dapat menyelesaikan tes-tes dengan baik, maka ia melanjutkan belajar pada unit-unit berikutnya. Jika ia gagal, maka ia harus berkonsultasi dengan guru. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis tugas. Komponen-komponen pengajaran penting menurut pandangan behavioral adalah kebutuhan akan yang pertama, perumusan tugas atau tujuan belajar secara behavioral. Kedua, membagi teks menjadi subtaks. Ketiga, menentukan hubungan dan aturan logis antara subtaks. Yang keempat, menempatkan bahan dan prosedur mengajarkan tiap-tiap subtaks. Dan yang terakhir, memberi feedback pada setiap penyelesaian subtaks atau tujuan-tujuan terminal. Yang selanjutnya yaitu suatu pendekatan belajar tuntas. Bloom mengemukakan penguasaan belajar murid-murid kebanyakan dapat menguasai apa yang harus diajarkan oleh guru kepada mereka. Di sini ada sebuah outlet strategi belajar tuntas menurut Bloom. Yang pertama, pelajaran terbagi menjadi unit-unit kecil untuk satu atau dua pelajaran. Yang kedua, bagi masing-masing unit, tujuan instruksional dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga, learning text dalam masing-masing unit diajarkan dengan pengajaran kelompok reguler. Yang keempat, pada tiap-tiap akhir unit belajar, diselenggarakan tes-tes diagnostik untuk menentukan apakah murid-murid telah menguasai unit belajar, maka jika belum, apa yang harus dilakukan oleh murid. Kemudian, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan belajar, dapat dipakai prosedur-prosedur bekerja kelompok dengan kelompok-kelompok kecil dengan membaca kembali bagian-bagian tertentu dan menggunakan bahan-bahan terprogram serta penambahan waktu belajar. Yang keenam yaitu, bila unit-unit terselesaikan, suatu tes akhir diselenggarakan untuk menentukan nilai pelajaran pada si murid. Nah, belum mengemukakan bahwa program-program belajar tuntas mengembangkan minat dan sikap positif terhadap mata pelajaran. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang model belajar mengajar. Model belajar mengajarkan menunjukkan bahwa perbedaan individual akan mempengaruhi keputusan metodologi guru. Nah, prinsip-prinsip operant conditioning dan analisis tugas terlaksana dengan berhasil di berbagai macam murid di berbagai situasi belajar. Nah, analisis tugas berguna untuk perencanaan program pendidikan individual sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan khusus murid. Belajar tuntas menggunakan analisis tugas untuk mengembangkan kurikulum yang menjamin tingkat keberhasilan yang tinggi. Hubungan teori behavioristik dengan KTSP matematika. KTSP yaitu merupakan kurikulum yang digunakan di Indonesia mulai tahun 2006. Para penganut psikologi tingkah laku behaviorisme memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan respon. Nah, misalnya ada guru yang bertanya kepada muridnya, 2 tambah 2 berapa? Berikut merupakan stimulus. Lalu anak-anaknya merespon, menjawab, membalas, 4. Nah, yang dapat mereka berpendapat bahwa semakin sering hubungan antara stimulus dengan respon, maka akan terjadi kekuatan hubungan keduanya atau love exercise. Maka mereka berpendapat bahwa
batu saja akan berlubang jika ditetesi air terus-menerus, apalagi kita manusia yang diberi akal oleh Allah SWT. Nah, karena itu, para penganut teori belajar tingkah laku ini sering menggunakan cara mengulang-ulang atau disebut dengan drill. Perkembangan KTSP dan kurikulum 2013 serta pandangan behavioristik terhadapnya. Nah, secara umum, karakteristik pembelajaran matematika pada kurikulum KTSP antara lain: 1. Matematika dikembangkan sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan. 2. Pada proses pembelajaran langsung, masuk kepada matematika abstrak. Banyak rumus yang harus dihafal untuk menyelesaikan permasalahan, jadi hanya bisa digunakan si rumus itu. Lalu, permasalahan matematika selalu diasosiasikan atau direduksi dengan angka. Tidak membiasakan siswa untuk berpikir kritis atau hanya mekanistis. Nah, teori behavioristik yang identik dengan belajar tradisional ini dikatakan tidak cocok dalam KTSP. Karena teori behavioristik menitik beratkan belajar sebagai perolehan pengetahuan dan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar. Padahal KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang acceptable bagi kebutuhan siswa. Kurikulum KTSP ini memiliki pandangan anak sebagai pengembang pengetahuan, adanya penekanan dan pengembangan kemampuan pembacaan masalah, berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta mengkomunikasikan gagasan secara matematik. Maka teori belajar yang dominan digunakan kemungkinan adalah aliran psikologi perkembangan secara konstruktivisme. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Nah, karakteristik pembelajaran matematika pada kurikulum 2013. Yang pertama, pada proses pembelajaran mulai dari masalah konkret, kemudian semi-konkret, dan akhirnya abstraksi permasalahan. Rumus diturunkan oleh siswa dan permasalahan yang diajukan harus dapat bisa menggunakan, tetapi juga memahami asal-usulnya. Pembagian antara matematika dengan angka dan angka tanpa angka. Ada gambar, grafik, pola. Lalu matematika dirancang supaya siswa berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Membiasakan siswa berpikir algoritmis, lalu menguatkan konsep pendekatan dari perkiraan. Nah, kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah ini banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemauan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi, berhubungan dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. Proses ini dikenal sebagai asosiasi atau menalar. Menurut teori asosiasi, proses pembelajaran akan berhasil secara efektif jika terjadi interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik. Jadi prinsip dasar proses ini yaitu asosiasi, yang juga dikenal oleh teori stimulus respon. Nah, menurut Thorndike, proses pembelajaran lebih khusus lagi, proses belajar peserta didik terjadi secara perlahan atau instrumental atau bertahap, bukan secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya ayo diskusi. Bagaimana pembelajaran matematika yang pernah Anda alami di bangku sekolah? Adakah hubungannya dengan teori belajar behavioristik? Coba jelaskan. Sekian dari kami sebelumnya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan kami. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.